sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan beritahu sedikit materi kita tentang hari ini, yaitu tentang mencintai anak yatim. Sudah tahu kan anak yatim itu apa? Anak yang keluarganya tidak lengkap, baik ibu maupun ayah. Iya, benar sekali. Jadi kalau anak yatim itu kalau tidak punya ayahnya disebut anak yatim. Kalau tidak punya ibunya disebut anak yatim. Kalau tidak punya ayah dan ibunya berarti anak yatim piatu. Oke, seperti materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mencintai anak yatim. Apa sih mencintai anak yatim itu? Hikmahnya? Adapun hikmah yang pertama yaitu meraih peluang menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad dari Sal bin Sa'd. Artinya yaitu saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan tidak menegakkan sedikit pun, saking dekatnya dengan Rasulullah ketika di surga. Kemudian adapun pengasuh anak yatim. Pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Kenapa? Karena kalaupun pemeliharaan anak yatim tidak dapat menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, mungkin karena tidak terpenuhi persyaratan yang ideal, tetapi ia akan tetap dijamin masuk surga seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Abbas. Yang artinya orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslim atau memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Kemudian adapun yang ketiga, adapun keutamaan yang ketiga yaitu mendapat predikat abrur atau taat kepada Allah. Keutamaan menyantuni anak yatim dari memberi makan atau memberi minum anak yatim merupakan tanda orang yang abrur atau taat kepada Allah atau bisa disebut soleh. Kemudian adapun keutamaan yang keempat yaitu memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah. 6 yaitu investasi amal untuk akhirat. Kemudian yang ketujuh yaitu menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim keempat yaitu memperoleh pertolongan dari Allah. Apabila kita membantu atau menghilangkan kesusahan orang lain, maka Allah akan menghilangkan atau membantu kita dalam kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun yang kelima yaitu menghindarkan diri dari siksa akhirat. Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban yang tegas Allah perintahkan dalam ayatnya dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfirman sebagai berikut, yang sudah dijelaskan pada hadis riwayat Tabrani dan Abu Hurairah yang artinya, demi yang memutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim. Lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Kemudian adapun keutamaan yang keenam yaitu investasi amal untuk akhirat. Kenapa? Kemudian yang ketujuh yaitu menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka
membantu kita dalam kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun yang kelima yaitu menghindarkan diri dari siksa akhirat. Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban yang tegas Allah perintahkan dalam ayatnya dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfirman sebagai berikut, yang sudah dijelaskan pada hadis riwayat Tabrani dan Abu Hurairah yang artinya, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Kemudian adapun keutamaan yang keenam, yaitu investasi amal untuk akhirat. Kenapa? 6 yaitu investasi amal untuk akhirat. Kemudian yang ketujuh yaitu menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim. Kemudian adapun kemuliaan bagi mereka yang mencintai dan menyantuni anak yatim. Yang pertama yaitu menyantuni anak yatim menjadi kebaikan bagi diri. Memperbaiki anak-anak yatim dalam hal ini adalah menyantuninya, menjamin kehidupan dan masa depannya adalah bagian dari amal kebaikan bagi seorang muslim. Anak-anak yatim yang ditinggalkan ayahnya terlebih adalah dalam kondisi yang kekurangan atau duafa, tentu perlu kita perhatikan agar kehidupan kedepannya lebih baik dan tidak masuk dalam kehidupan yang gelap. Dan begitu maka kebaikan akan datang kepada kita sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran. Kemudian nafkah untuk anak yatim adalah sebaik-baiknya harta. Kenapa? Karena nafkah untuk anak yatim adalah termasuk juga ke dalam amalan yang Allah sukai. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, termasuk dari harta yang kita miliki. Kemudian yang ketiga yaitu dekat dengan surga. Bagi mereka yang menanggung kehidupan anak yatim seperti dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkan keduanya. Tentu kita ingin sekali dekat dengan surga. Untuk itu cintailah anak yatim dan lakukanlah dengan tulus sebagaimana Allah selalu memberikan nikmat serta rezeki yang berlimpah untuk kita. Kemudian yang keempat yaitu jauh dari azab Allah. Tentu kita menginginkan kehidupan yang jauh dari azab Allah. Untuk itu salah satu jalan untuk menghindari azabnya adalah dengan menyayangi anak yatim, berlaku baik padanya dan menjamin kehidupannya. Anak yatim memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam. Untuk itu berikanlah kasih sayang agar Allah pun memberikan keistimewaan atas amalan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu sebaik-baiknya rumah. Maksudnya bagaimana? Nah, Ibu akan jelaskan, yaitu maksud dari sebaik-baiknya rumah, apalah arti sebuah rumah yang mewah dan megah jika di dalamnya tidak ada hal-hal baik yang menaunginya. Salah satu hal yang membuat rumah kita menjadi rumah yang terbaik adalah dengan memelihara anak yatim. Sedangkan bagi mereka yang memiliki rumah namun anak yatim di dalamnya diperlakukan dengan buruk, maka itulah seburuk-buruknya rumah. Untuk itu, marilah kita cintai anak yatim dan raih kemuliaan hidup seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangi dan cintai anak yatim dengan sisihkan sebagian rezeki kita untuk donasi anak yatim bersama, agar mendapat kemuliaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di sini materi tentang mencintai anak yatim. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Tidak, Bu, jelas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita jumpa minggu depan. Sebelum kita akhiri, ada